Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan mencoba, sharing tentang teknik mencatat ya, yaitu yang disebut mind mapping. Nah, kita lihat mind map digagas dan dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog Inggris yang meyakini bahwa penggunaan mind map tidak hanya mampu melejitkan proses memori, tetapi juga dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan menganalisis. Kemudian mind map atau peta pikiran itu diartikan sebagai suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram radial, hierarkis non-linier. Nah, manfaat dari mind mapping ini apa saja? Yang pertama, itu bisa membantu kita dalam mengingat, kemudian memunculkan ide-ide kreatif, menghemat waktu, memudahkan berkonsentrasi, mengatur pikiran dan hobi, dan satu lagi bisa untuk media bermain dan bersenang-senang dalam menuangkan imajinasi. Nah, itu manfaatnya banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan. Nah, kita lihat unsur-unsurnya apa saja. Yang pertama itu ada yang namanya topik sentral, ini yang di tengahnya ya, yang topik utamanya. Kemudian yang kedua ada maksudnya topik pusat. Yang ini yang kedua adalah topik utama. Dari topik sentral dikembangkan lagi ada topik utama, pakai garis seperti ini ya. Kemudian dari yang ketiga ada topik sentral, topik utama, yang ketiga adalah subtopik ya. Nah, itu bagian-bagian dari mind map. Ada topik sentral, topik utama, kemudian subtopik. Nah, aturannya apa saja? Kita lihat yang pertama itu ada kertas tentunya. Sebenarnya di buku juga bisa ya. Nah, di kertas polos dengan ukuran A4 atau A3 dengan orientasinya horizontal landscape seperti ini landscape ya. Kemudian topik sentralnya diletakkan di tengah-tengah kertas di sini topik sentralnya. Yang kedua adalah garis ya. Sentral itu nanti garisnya lebih tebal. Nah, semakin menjauh dari sentral, dari pusat, garisnya semakin tipis. Nah, seluruh garisnya itu harus tersambung ke pusat. Dan biasanya garisnya melengkung. Ada kertas, ada garis, kemudian ada apa lagi? Ada kata ya, menggunakan kata kunci saja. Hanya satu kata, satu garis ya. Gunakan huruf besar agar jelas dan huruf besarnya semakin kecil untuk cabangnya yang semakin jauh dari pusat. Kemudian yang keempat ada gambar. Gunakan sebanyak mungkin gambar, kode, simbol, grafik, dan tabel. Lebih menarik dan mudah diingat dan dipahami. Boleh juga menggunakan gambar yang 3 dimensi agar lebih menarik lagi. Oke. Yang selanjutnya adalah warna ya. Nah, warna ini juga akan sangat membantu dalam mengingat. Gunakan minimal 3 warna atau lebih, baik 5 sampai 6 warna. Warna berbeda untuk setiap cabang dan warna ranting mengikuti warna cabang. Berbeda juga tidak apa-apa ya. Kemudian yang keenam adalah strukturnya bagaimana. Gunakan struktur radial atau melingkar dengan topik sentral di tengah kertas dan cabang-cabangnya menyebar ke segala arah ya. Jadi nanti dari sentral kemudian ada cabangnya berupa garis. Nah, nanti dari topik utama ya. Nanti ada lagi subtopik, itu berupa garis lagi. Nah, ini contohnya yang sudah dibuat oleh siswa. Ini topik sentralnya adalah tabung ya. Kemudian topik utamanya itu ada unsur-unsurnya, yang ini garis yang hijau ini ya. Kemudian ini ada lagi termasuk prisma, kemudian ada jaring-jaring, ada luas permukaan, dan ada volume. Masing-masing diberi warna yang berbeda. Ya, topik utama ini dibuat dengan warna yang berbeda. Jadi terlihat ininya, cabang-cabangnya ya. Kemudian dari sini
nanti jadi ibaratkan yang tengah itu adalah pohonnya, kemudian yang ini cabangnya. Nah, dari cabang nanti ada ranting, ya, ada subtopik. Nah, di sini termasuk prisma lengkung. Kemudian unsur-unsurnya ada alas, ada atas, ada selimut, ada tinggi. Itu unsur-unsurnya ya. Kemudian jaring-jaringnya ini gambarnya seperti ini, nanti bisa dibuat lagi menjadi subtopiknya, bisa panjang selimut, kemudian lebar selimut dan sebagainya. Kemudian di sini ada luas permukaan, dibuat lagi rantingnya, ada luas alas, luas selimut, luas atas. Ya, kemudian volume juga nanti dibuat lagi seperti ini. Nah, ini contoh dari mind mapping tentang tabung ya. Nah, ini contoh lagi yang dibuat di buku ya. Ini tentang bangun ruang sisi lengkung. Jadi ini sudah keseluruhan ya. Ada tabung, ada kerucut, ada bola. Ini cabangnya ya. Nah, dari sini dibentuk lagi subtopiknya atau rantingnya. Kemudian ada luas permukaan, ada volume, ada sifat, ada unsur. Kemudian kerucut dibagi lagi ada unsur-unsur, sifat, luas dan sebagainya. Nah, ini contoh yang secara keseluruhannya ini menghemat waktu ya, karena ini dalam satu bab bisa dibuat satu peta konsep. Kemudian ini contoh yang pakai alat bantu komputer ya. Di sini tentang bangun ruang sisi lengkung, ini cabangnya, ini pohonnya atau topik sentralnya, ada tabung, ada kerucut, ada bola. Nah, ini juga udah satu bab ya. Di sini rantingnya seperti ini. Nah, ada gambarnya, jaring-jaring, volume, luas permukaan dan sebagainya. Nah, ini contoh tentang aritmetika sosial, materi di kelas 7 ya. Ini pusatnya, ini topik sentralnya, kemudian dibuat lagi cabang-cabangnya. Ada tabungan, bruto, rabat, diskon, laba rugi, harga jual dan harga beli dan sebagainya. Ini nanti di sini belum dibuat lagi rantingnya ya. Nanti kita bisa coba sama-sama ya. Kebetulan untuk bab yang akan kita bahas nanti, kita nanti bisa mencoba menggunakan catatannya dengan mind mapping. Nah, baiklah, itulah penjelasan atau sharing tentang mind mapping. Nanti kita coba ya di bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.